Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin dari kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam. Ingin mempresentasikan tugas makalah video yang berjudul Sejarah Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan membacakan latar belakang tentang sejarah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu memahami dan mengetahui kisah dari para Khulafaur Rasyidin adalah termasuk hal yang sangat perlu dan penting, karena Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Dalam bab pembahasan sebagaimana Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, maka dalam bab pembahasan kami akan membahas khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau merupakan khalifah terakhir yang memegang kekuasaan setelah Utsman bin Affan wafat, di mana Ali bin Abi Thalib termasuk kerabat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal dengan Nabi Muhammad dari kecil, diasuh seperti anak sendiri. Terlebih lagi Ali bin Abi Thalib menjadi menantu Nabi Muhammad SAW dari putrinya Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan amanah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, oleh sebab itu, dalam bab selanjutnya, yaitu pembahasan kami tentang perjuangan di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, serta menceritakan perjuangan di masa khalifahnya, serta adapun prestasi-prestasi yang telah diperoleh selama menjadi khalifah dan kisah dari kewafatannya Ali bin Abi Thalib. Baik, masuk ke bab 2, yaitu pembahasan biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam, dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan nama panggilan Abu Turab atau bapaknya tanah dari Nabi SAW. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Akli, karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi Muhammad SAW. Ali adalah laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Kemudian Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah. Kaum pemberontak mengadakan pendekatan kepada Ali bin Abi Thalib dengan maksud mendukung sebagai khalifah, dipelopori oleh Al-Ghafiqi dari pemberontak Mesir sebagaimana kelompok terbesar. Tetapi Ali khalifah daripada Ali bin Abi Thalib, dalam kenyataannya Ali memang merupakan tokoh paling populer pada saat itu. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah Ali bin Abi Thalib tentang konflik dengan Muawiyah atau biasa disebut dengan Perang Siffin. Konflik Ali yang paling lama, bahkan membawa kepada kematian, adalah dengan Muawiyah. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah, Muawiyah sudah menjadi gubernur Syam selama 22 tahun, bukan raja semenjak Khalifah Utsman, tapi sudah semenjak Khalifah Umar. Riwayat singkat Muawiyah dapat dikatakan bahwa dia sebagai keturunan Bani Umayyah masih satu keturunan dengan Utsman bin Affan, sehingga yang paling patut menuntut bela atas kematian Utsman adalah dia, bukan Aisyah. Dan dia bersama ayahnya Abu Sofyan dulu adalah penentang utama Nabi
ibunya Hindun memakan hati Hamzah, paman Nabi waktu perang Uhud. Saudaranya Umi Habibah menjadi istri Nabi setelah dikejar-kejar ayahnya dari Mekah karena masuk Islam. Dalam usia 23 tahun, dia bersama ayahnya masuk Islam waktu penaklukan kota Mekah. Tahun 8 Hijriah, setelah itu Nabi mengangkat dia menjadi salah satu seorang penulis wahyu bersama Zaid bin Sabit. Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman. Mereka meminta penanggung-jawaban Ali terhadap peristiwa itu, atau setidaknya mengajukan ke pengadilan orang yang ikut membunuh Utsman. Kemudian, karena Ali tidak dapat memenuhi permintaan yang diajukan, maka mereka menolak membaiat Ali. Juga mereka menolak memberikan konflik Ali yang paling lama, bahkan membawa kepada kematian, adalah dengan Muawiyah ketika Ali diangkat menjadi khalifah. Muawiyah sudah menjadi gubernur Syam selama 22 tahun. Bukan saja semenjak Khalifah Utsman, tetapi sudah semenjak Khalifah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dela Salsabila. Saya dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mukhlisin, yaitu prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalan Khalifah Umar bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, para muslimin melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efisien dan efektif, sehingga terjadilah pemilihan gubernur, yaitu diantaranya Sa'id bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umran bin Syahab sebagai gubernur Kufah, Abdillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Selanjutnya, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Umar bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Lalu, beliau menyita banyak harta pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Namun pada saat itu penulisan Hijriah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti fathah, kasroh, syaddah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah. Secara khusus, pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya yaitu akhir hayat Ali bin Abi Thalib. Khawarij yang bermarkas di Nahrawan benar-benar merepotkan Khalifah, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak Muawiyah untuk memperkuat dan meluaskan kekuasaan sampai mampu merebut Mesir. Akibatnya, sungguh sangat fatal bagi Ali. Tentara Ali semakin lemah, sementara kekuatan Muawiyah bertambah besar. Keberhasilan Muawiyah mengambil provinsi Mesir berarti merampas sumber-sumber kemakmuran dan suplai ekonomi dari pihak Ali. Karena kekuatannya telah banyak menurun, terpaksa Ali menyetujui perjanjian damai dengan Muawiyah.
yang secara politis berarti konflik mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Suriah dan Mesir. Kompromi tersebut tanpa disuga ternyata mengesahkan amanah dan kaum Khawarij untuk menghukum orang-orang yang tidak disukai. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, Khalifah berhasil ditikam oleh Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik, sedangkan wilayah Islam sudah meluas baik ke timur Persia maupun ke barat. Setelahnya, ayahnya meninggal dunia. Hasan berpidato, "Kalian telah kehilangan sebaik-baik orang yang jika disuruh Rasulullah untuk memimpin tentara, dia tidak gentar ataupun mundur dari tugas." Jenazah Ali bin Abi Thalib dimandikan oleh Hasan, Husain, dan Abdullah bin Ja'far. Setelah itu yang bertugas menjadi imam adalah Hasan itu sendiri. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kedudukan khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam tahun 41 Hijriah. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu Ali bekerja keras pada masa kekhalifahannya untuk mengembalikan stabilitas dalam tubuh umat Islam. Selanjutnya, di antara strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berhasil dikembangkan yaitu perkembangan di bidang pembangunan, di bidang jasa, bahasa, militer, bidang pemerintahan, dan memerangi Khawarij. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.